Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, ya mu'allima Sulaiman alimna, wa ya mufaqih Ibrahim faqihna, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian subuh pada pagi hari ini kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini kita akan bahas tentang 6 kedudukan teman di dalam Islam. Jadi ini materi yang menurut saya sangat penting dipahami oleh seorang muslim, karena seorang teman itu sangat menentukan kedudukan kita nanti di hadapan Allah, dunia dan akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, siapa itu teman sejati? Kemarin ya, saya baca status salah satu jamaah saya, dia mengatakan suami tadi bilang katanya di statusnya, di media sosialnya, tidak ada teman sejati katanya. Yang ada hanya kepentingan. Nah, kira-kira benar apa tidak itu? Ini yang membuat saya ingin mengangkat tema ini. Apakah betul di dalam Islam itu tidak ada teman sejati? Hanya ada kepentingan saja. Nah, ini kan berarti bawaannya la suuzon. Bawaannya la suuzon gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ke kedudukan teman, kita melihat dulu ada beberapa untayan penjelasan ya dari Rasulullah dan beberapa alim ulama kita, termasuk pepatah dari orang Arab yang menjelaskan sebenarnya siapa sahabat sejati kita ya. Dan saya melihat status itu langsung mencari referensi, apakah betul tidak ada teman sejati di dalam Islam atau memang ada gitu. Di dalam pepatah Arab ada istilah yang mengatakan sadiquka man sadakoka la man saddakoka. Nah, ini menarik nih. Sadiquka, temanmu yang sesungguhnya, man sadakoka, yang menunjukkan kepadamu tentang suatu kebenaran, la man saddakoka, bukan yang selalu membenarkanmu. Nah, jadi kalau ada orang berteman dengan kita, entah kita salah, entah kita benar, dia selalu membenarkan, ini bukan teman. Teman itu justru yang menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah fakta sebuah kebenaran. Ini pepatah Arab ya. Sadiquka man sadakoka la man saddakoka. Si kok pakai tasydid, yang satunya enggak pakai tasydid. Rasulullah SAW juga menjelaskan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan hadis ini oleh Imam Albani, kata Rasulullah, khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik memperlakukan kalian. Nah, ini berarti teman sejati itu ada di dalam Islam, yaitu mereka yang memperlakukan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat dengan baik ya. Pun di hadis yang lain, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Abid Dunya, judul kitabnya Al-Ikhwan, di halaman 42, hadis ini diriwayatkan secara marfu. Rasulullah pernah ditanya, ayyul ashabi khair ya Rasul, siapa teman sejati itu, teman yang terbaik itu siapa ya Rasul? Nabi pada saat itu menjawab,
idza dzakartallaha tabaraka wa ta'ala a'anaka. Teman yang baik itu ketika kalian sedang mengingat Allah, dia membantumu untuk mengingat Allah. Wa idza nasitahu dzakkaraka. Tapi sebaliknya, teman sejati itu ketika kalian sedang lalai untuk mengingat Allah, dia mengingatkanmu. Nah, kira-kira kita lihat di sekeliling kita, ada enggak orang-orang yang kalau kita sedang dalam sebuah ketaatan, sedang mengingat Allah, dia membantu kita. Ya. Pun sebaliknya kalau kita sedang lalai, dia ingatkan kita. Kita mulai jarang muncul sholat berjamaah di WA-nya. Kemana? Kita mulai jarang muncul di majelis taklim, diingatkan dia. Kemana nih? Kok nggak pernah lagi hadir nih? Nah, teman-teman yang seperti ini, yang mengingatkan kita ketika kita lalai, yang membantu kita ketika kita sedang dalam ketaatan, itulah teman yang terbaik kata Rasulullah. Walaupun bisa jadi dia tidak akrab sama kita, ya. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Hilyatul Auliya di jilid keempat di halaman 101, beliau mengatakan, jika kalian memiliki seorang sahabat, seorang teman yang membantumu dalam ketaatan, maka pegang erat dia. Ya, karena menjadikan teman itu susah, tapi melepaskan seorang teman sangat mudah. Ya, jadi orang-orang yang membantu kita dalam ketaatan, kata Imam Syafi'i, inilah teman sejati. Tapi orang-orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, dia bukan teman sejati. Berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Athir, bukan Imam Ibnu Katsir, beda lagi ya. Ibnu Athir di dalam kitab Al-Masal Syar'i fil Adabil Khatib Wasyair, ya, di jilid pertama di halaman 125, beliau menjelaskan, as-sadiq, teman sejati itu kata beliau, in ra'a min akhihi sayyi'ah wa ta'aha bil qadam. Teman sejati itu ketika dia melihat keburukan, melihat aib pada saudaranya, dia injak aib saudaranya. Maksudnya dia tutup rapat-rapat. Caca tidak tahu dia. Sebaliknya, wa in ra'a hasanah rafa'aha ala alam. Tapi kalau dia melihat kebaikan-kebaikan kita, disebarkannya kepada orang lain, diangkatnya, dikabarkannya kepada orang lain kebaikan-kebaikan kita. Jadi teman yang sejati itu menurut Imam Ibnu Athir, mereka yang kalau melihat keburukan kita dan aib kita, sekaligus kesalahan kita, mereka tutup rapat-rapat aib kita, tidak dia sebarkan ke orang lain. Kalau orang nanya, benar tidak si A itu macam ini? Entah, saya nggak tahu. Nah, ini kalau ada teman-teman yang seperti ini, yang dia menutup rapat aib dan kesalahan kita, itu teman yang harus kita pegang erat, kita jaga. Dan kalau ada teman juga yang kalau kebaikan kita diangkatnya, oh si A itu rajin sholat, oh si A itu rajin berjamaah, oh si A itu rajin belajar, oh si A itu suka berbagi, suka ngaji, ya, dan seterusnya. Kebaikan kita disebarluaskan, keburukan kita ditutup rapat. Menurut Imam Ibnu Athir, inilah hakikat dari sahabat atau teman yang sejati. Kemudian berikutnya teman-teman, ada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata di dalam kitab Al-Adabuddin wad Dunya di halaman 209, teman yang dekat adalah teman yang peduli saat kita sedang dalam masalah dan musibah. Ya, teman sejati itu. Tapi orang yang bersahabat dengan kita saat kita sedang berbahagia, saat kita mendapatkan nikmat, itu susah kita bedakan ini teman atau bukan. Jadi menurut Hasan bin Thabit, teman yang sejati itu yang hadir saat masa-masa sulit kita, yang hadir dalam ujian-ujian kehidupan kita, bukan yang hadir dalam kenikmatan-kenikmatan kita. Kalau orang berkawan kayak kita, ya saat kita sedang bahagia atau saat dia sedang butuh ke kita, nah, itu bukan teman, ya, bisa jadi itu musuh. Tapi teman, mari kita cek saat kita dikasih musibah,
masalah, ya, diuji oleh Allah, dia tetap hadir, dia tetap berteman dengan kita. Nah, inilah teman yang sesungguhnya menurut Hasan bin Thabit. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, yang terakhir, Al-Imam Yahya bin Mu'az rahimahullah di dalam kitab Sifatus Safwah di jilid keempat halaman 95, kitab ini karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, Imam Yahya bin Mu'az maksud saya, akhuka, saudaramu yang sebenarnya, man arrafakal uyub, yang menunjukkan aib-aibmu, itu saudara. Wasodikuka, dan temanmu, man hadzaraka minadz-dzunub, yaitu mereka yang mengingatkan kalian agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau saudara itu yang menunjukkan aib-aib kita, tapi kalau teman itu yang mengingatkan kita agar jangan sampai terjerumus dalam dosa-dosa kita. Nah, inilah hakikat dari teman sejati menurut Rasulullah, para sahabat, para alim ulama kita, sekaligus juga ada tadi pepatah bahasa Arab. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perintah mencari sahabat yang soleh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 28, kita diminta oleh Allah untuk mencari sahabat yang soleh. Sahabat yang tidak hanya peduli pada urusan dunia kita, tapi juga peduli pada urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah, bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah, menyembah Allah pagi maupun sore, ya, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Artinya teman-teman, kita diminta oleh Allah untuk mencari orang-orang yang senantiasa rajin beribadah, yang dekat dengan Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turina zinatal hayatid dunya. Kalau kalian punya teman yang senantiasa beribadah, yang senantiasa hidup dalam ketaatan, maka kata Allah, jangan kalian palingkan mata kalian dari mereka demi mengharapkan tujuan dunia. Nah, ini kan banyak orang-orang yang dia ahli ibadah, kita terkadang abaikan dia. Tapi orang-orang yang punya tujuan-tujuan dunia, malah terkadang kita dekati mereka, ya. Wala tuti' man awfalna qalbahu an zikrina. Jangan kalian taati orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah. Wattaba'a hawa, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, padahal urusan hidupnya kami perandakan, kata Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya di Quran surah At-Taubah ayat 119, Allah juga memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur dan berkumpul bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersahabat, berteman dengan mereka-mereka yang jujur, ya. Mereka yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, pun jujur dalam sikap dan tingkah lakunya. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mencari teman yang soleh, sahabat yang sejati, di hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah, la tusahib illa mu'mina. Jangan kalian berteman kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai ada yang memakan makanan kalian kecuali dia orang bertakwa. Ini menunjukkan betapa pentingnya teman-teman yang beriman, karena memang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, perintah untuk mencari sahabat yang soleh disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Kata beliau, la tashab man la yanhaduka haluhu. Jangan berteman, berkawan dengan orang-orang yang tidak membangkitkan semangat kebaikanmu, ya.
wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan jangan berteman kepada orang yang kata-katanya tidak mengarahkanmu, membimbingmu kepada Allah. Nah, inilah teman-teman yang harus kita cari, ya. Atau teman-teman yang toksik, ya, yang penyakit, yang tidak ada manfaat dunia akhirat bagi kita. Saya sering mengatakan teman-teman yang seperti ini cukup kita katakan say hello aja, ya. Ya, teman-teman yang tidak memberikan manfaat dunia akhirat, khususnya akhirat buat kita, yang ketika berada dengannya tidak ada semangat kebaikan pada diri kita, tidak muncul. Yang ketika berkawan dengannya, dia tidak pernah ucapannya itu mengarahkan kita ke Allah. Teman-teman yang seperti ini, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak pantas kita jadikan teman, hanya pantas dijadikan, ya, hanya kenalan saja, bukan sebagai kawan sejati, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai teman yang karib yang harus kita jadikan sebagai teman. Kemudian bagaimana kedudukan sahabat atau teman di dalam Islam? Jamaah yang dimuliakan Allah, teman itu punya kedudukan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Ada 6. Pertama, akhlak seseorang itu tergantung siapa sahabat dan temannya. Jadi ketika kita berteman dengan orang baik, insya Allah akhlak kita pun akan baik. Tapi kalau kita berteman dengan mereka yang tidak baik, akhlak kita pun akan menjadi tidak baik. Dalilnya hadis sahih yang sering kita dengar, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari tentang perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik. Teman yang baik, kata Nabi, masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Teman yang baik dan teman yang tidak baik persis seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Pahamilul miski, penjual minyak wangi, kata Nabi, ada 3 kemungkinannya. Imma ayyuhdhiyaka, bisa jadi saat dia menjual minyak wangi dicoletinya kita minyak wanginya, dan itu gratis, nggak bayar teman-teman. Nah, teman yang baik juga begitu. Bisa jadi dia belum apa-apa sudah menawarkan kita kebaikan. Ayo ikut saya ada taklim di sini, saya ada kajian di sini. Ayo ikut saya, kita nolong si A, nolong si B. Teman yang baik itu belum apa-apa sudah mengajak kita. Wa imma an tabta'a minhu. Lalu kata Nabi, penjual minyak wangi kalau kita suka dengan bau harumnya, bisa jadi kita beli itu minyak wanginya. Nah, teman yang baik juga sama. Kalau kita suka bersahabat dengannya karena dia banyak menghadirkan kebaikan, akhirnya kita pun menjadi ikut dengan kebaikan-kebaikan dia. Dia suka ngaji, akhirnya kita pun ikut ngaji. Dia suka menghafal Quran, kita pun ikut menghafal Quran. Dia suka melakukan kebaikan apapun, suka berjamaah, kita akhirnya terikut. Dan yang ketiga, kata Nabi, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi tadi, apa kemungkinannya? Ini kadar minimalnya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Paling tidak, kata Nabi, kalaupun kalian tidak dikasih coletan minyak wanginya, kalian juga tidak membeli dari dirinya, paling tidak, kata Nabi, kalian mendapati bau harum dari teman yang baik tadi. Berteman dengan orang yang soleh, walaupun kita belum soleh, insya Allah orang akan menilai kita termasuk orang yang soleh. Berteman dengan ahlul Quran, walaupun kita bisa jadi belum istiqomah dengan Al-Quran, orang-orang akan menilai kita rajin baca Quran, insya Allah. Nah, ini teman yang baik. Jadi akhlak seseorang itu siapa temannya. Sebaliknya, kata Nabi, wa nafikhul kir, tukang pandai besi itu ada 2 kemungkinan. Imma ayyuhriqa thiyabaka, percikan apinya bisa jadi merobek pakaian kalian. Nah, teman yang tidak baik juga begitu. Ya, keburukannya bisa jadi menular kepada kita. Atau kadar minimalnya, kata Nabi, wa imma an tajida rihan khabisatan, kalian mendapati bau yang busuk atau suasana yang panas dari yang bersangkutan. Berteman dengan tukang narkoba, walaupun kita tidak narkoba, orang khawatirnya akan menilai kita juga melakukan tindakan narkoba. Jadi akhlak seseorang itu sangat tergantung dengan siapa dia berteman. Jadi kalau kita ingin merubah akhlak kita, satu hal yang harus kita lakukan adalah mencari teman yang baik akhlaknya. Yang kedua, agama seseorang
juga tergantung siapa sahabatnya, siapa temannya. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud 4833 nomor hadisnya, derajatnya hasan. Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih." Agama seseorang itu, kata Nabi, kita bisa nilai dengan siapa dia berteman. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah kalian melihat siapa orang yang kalian jadikan sebagai teman. Jadi kita bisa gampang menilai agama seseorang itu dengan siapa dia berteman. Kualitas agamanya maksudnya. Kalau dia berteman dengan alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, maka insya Allah kualitasnya juga seperti orang-orang soleh tersebut. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang jahat, ya kita bisa tahu bagaimana kualitas agamanya. Yang ketiga, akhirat seseorang tidak hanya akhlak seseorang, tidak hanya agama, tapi akhirat, nasibnya nanti di akhirat tergantung siapa temannya. Dalilnya Al-Furqan, Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari kiamat kata Allah, pada hari itu nanti kalian akan melihat orang-orang zalim menggigit jari-jari mereka, tangan mereka. Yaqul, seraya mereka berkata, "Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ya Allah, coba dulu saya mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Saya mengikuti ajarannya, meninggalkan larangannya. Nasib saya nggak akan seperti ini nanti hari kiamat. Ini orang-orang yang menyesal, orang-orang zalim. Kemudian mereka juga berkata, "Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila." Ya Allah, coba dulu di dunia saya tidak menjadikan si A, si B sebagai teman. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Teman saya dulu menjauhkan saya dari Allah, melalaikan saya dari Allah, bukan mendekatkan pada tujuan dunia, justru mendekatkan saya, bukan mendekatkan pada tujuan akhirat, justru mendekatkan pada urusan-urusan dunia saja. Wa kana syaitan lil insani khadzula. Dan syaitan sangat pintar sekali dalam menjebak, menipu kita manusia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan salah milih teman, akhirat nanti posisi kita juga akan salah. Jadi surga dan neraka kita sebenarnya sangat tergantung dengan siapa kita berteman. Jadi kalau ingin nanti pada hari kiamat berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, maka carilah teman-teman yang soleh juga. Pun ada ungkapan yang diucapkan oleh Imam As-Sa'di di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar di halaman 140. Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau pernah berkata, "Suhbatul akhyar tuwassilul abdu ila a'la illiyin." Berteman dengan orang-orang yang soleh akan menempatkan kalian nanti pada hari kiamat, kata Imam As-Sa'di, di tempat-tempat yang tertinggi di surganya Allah. Wa suhbatul asyrar, dan berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, tuwassiluhu ila asfali safilin, akan menempatkan seseorang pada tempat yang paling buruk, neraka jahanam. Jadi memang akhirat kita itu, jamaah yang dimuliakan Allah, sangat tergantung dengan siapa kita berteman. Berikutnya, seseorang akan dibangkitkan bersama dengan siapa temannya, siapa orang yang akrab dengan dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, yang dia sayangi, termasuk sahabatnya yang dia sayangi. Kemudian yang kelima, teman-teman yang dimuliakan Allah, kedudukan teman di dalam Islam. Teman yang soleh, sahabat yang soleh bisa memberi syafaat kepada sahabatnya. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 948. Ma min rajulin muslim yamutu, tidaklah orang Islam meninggal dunia, kata Nabi, ayakumu ala janazatihi, lalu yang menyolatkannya minimal arba'una rajula, 40
40 orang kata Nabi. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang ini tidak berbuat syirik. Illa syafa'ahumullahu fihi. Maka Allah memberi izin kepada orang-orang yang 40 tadi, memberi syafaat kepada si jenazahnya yang tadi disolatkan, walaupun si jenazahnya ahli maksiat. Nah, inilah pentingnya kalau kita berteman dengan orang yang soleh, maka nanti teman-teman kita itu akan bisa memberi syafaat kepada kita, menolong kita kalaupun Allah takdirkan kita masuk neraka, karena berteman dengan orang-orang yang akidahnya bersih, tidak berbuat syirik, maka mereka bisa memberi syafaat kepada kita. Pun Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, beliau pernah berkata, tama'an bi ikhtiyari asdiqaika. Selektiflah memilih teman, kata Aid Al-Qarni. Fa anta takhtaru saffan min sufufil musallina ala janazatik. Milih teman itu sebenarnya sama dengan memilih orang yang akan menyolatkan kita nanti ketika kita menjadi jenazah. Berteman dengan ahli maksiat, boro-boro nyolatin kita, ke masjid pun tidak. Ya, berteman dengan para politikus, hanya berkawan kayak kita saat pemilu, baik. Selesai pemilu udah sewaginya berkawan kayak kita. Ya, sebelum pemilu adanya mereka kita, adanya WA kita. Setelah terpilih di WA pun tidak dibalas lagi. Bakal ditegur caca tidak tahu lagi. Ya, jangan berkawan dengan politikus. Politikus itu cukup say hello saja, karena kebanyakan mereka itu ada gajah di balik batu. Ya. Kemudian terakhir teman-teman yang dimuliakan Allah, kedudukan teman di dalam Islam, teman dan sahabat itu yang soleh ya, itu salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, terkadang kita sering melupakan nikmat persahabatan, terkadang kita sering melupakan nikmat pertemanan. Di Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatu teguhlah kalian, Allah kata Allah, dengan tali Allah. Jangan bercerai-berai, wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, bersatu kalian, ya. Wadhkuru, dan ingatlah kata Allah, ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'da'a, dulu kalian berkelahi, dulu kalian berselisih, dulu kalian bercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan kalian. Jadi nikmat teman itu fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian bersatu dengan nikmat Allah, bersahabat. Jadi sahabat itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, ya. Jangan sampai kita kufur kepada nikmat persahabatan. Ya. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadikan dia sebagai teman kita. Allah yang menjadikan kita berteman dengan si A, si B, si C. Ya. Apalagi teman tadi adalah teman yang soleh. Itu adalah nikmat Allah yang tidak bisa yang tidak semua orang bisa memilikinya. Karena itu adalah nikmat, maka nikmat itu harus kita jaga. Ada seorang penyair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian mendapatkan sebuah nikmat, nikmat keluarga, nikmat persahabatan, nikmat apapun, maka rawat nikmat tadi. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Dan ingat kata Allah, semua kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan itu. Maka jangan sampai nikmat sahabat ini kita abaikan, sehingga pada akhirnya kita kehilangan teman-teman yang soleh, kehilangan orang-orang yang peduli pada urusan akhirat kita, kehilangan orang-orang yang senantiasa memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat bagi kita. Kesimpulannya, pertama, carilah orang-orang yang soleh. Carilah sahabat yang bisa menutupi aib-aib kita, yang bisa menunjukkan kebenaran-kebenaran kepada kita. Carilah teman-teman yang nengok mukanya baik, kita teringat Allah. Ya, orang-orang seperti ini jangan sampai kita jauhi. Ya, karena itu nikmat yang susah kita dapatkan. Lalu yang kedua, teman-teman yang tidak memberikan manfaat akhirat kepada kita, cukup kita hanya jadikan mereka sebagai kenalan saja. Ya, tidak perlu kita jadikan kawan akrab. Ada kan terkadang orang-orang yang tidak memberikan manfaat, malah semakin menjauhkan kita dari Allah.
orang-orang seperti ini ya, jangan dimusuhi, hanya dijadikan kenalan saja, tidak lebih daripada itu. Tapi teman-teman yang bisa mengajak kita kepada surga, mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, nah teman-teman yang seperti ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita musuhi atau kita jauhi yang bersangkutan. Ini yang bisa saya sampaikan, kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.